Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Allahumma salli ala nuril anwar, wa sirril asrar, wa tiryaqil agyar, wa miftahi babil yasar, Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Muhtar, wa alihil adhar, wa ashabil akhyar, adada ni'amillahi wa ibadalih. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan kajian ilmu nahu kita. Pada kali ini kita akan menjelaskan mengenai isi mudzakkar dan isi muannas. Yang pertama, al-ismul mudzakkar, yakni yang menunjukkan jenis laki-laki, baik manusia maupun hewan, atau sifat untuk laki-laki. Contoh, kata abun, kata ahmadu, kata tolhatu, kata solihun, nadifun, ustadun, asadun, hirrun, hisonun, usfurun. Abun, bapak. Ahmadu, Ahmad. Tolhatu, tolhah. Solihun, yang baik. Nadifun, yang bersih. Ustadun, guru. Asadun, singa. Hirrun, kucing. Isonun, kuda jantan. Usfurun, burung pipit. Saudara sekalian, kata-kata itu menunjukkan jenis laki-laki, baik manusia maupun hewan, dan juga ada beberapa kata yang menunjukkan sifat untuk laki-laki, seperti kata solihun, nadifun. Yang kedua, yang menunjukkan nama benda yang disepakati sebagai mudzakkar. Jadi yang kedua, yang menunjukkan nama benda yang disepakati sebagai mudzakkar. Seperti kata qamarun, bulan purnama, saifun pedang, kitabun buku, qalamun pulpen, babun pintu, masjidun masjid. Itulah isi mudzakkar. Berikutnya al-ismul muannas, isim yang menunjukkan pada perempuan. Yang pertama yang menunjukkan jenis perempuan, baik manusia maupun hewan. Seperti kata ummun, ukhtun, imro'atun, fatatun, af'a, atanu. Ummun, ibu, ukhtun, saudara perempuan, imro'atun, perempuan, fatatun, pemudi, af'a, ular betina, atanu, keledai betina. Yang kedua, nama-nama benda yang disepakati sebagai mu'anas. Seperti kata suratun, kurratun, kummatun, sahra'u, darun. Suratun, gambar. Kurratun, bola. Kummatun, tempat sampah. Sahra'u, sahara. Darun, rumah. Sekali lagi, suratun, gambar. Kurratun, bola. Kummatun, tempat sampah. Sahra'u, padang pasir. Darun, rumah. Nah, itulah contoh-contoh isim mu'annas yang menunjukkan jenis perempuan, baik manusia maupun hewan. Begitupun nama-nama benda yang disepakati sebagai mu'annas. Nah, saudara sekalian, untuk isim mu'annas ada tanda-tanda yang bisa membedakan antara apakah kata itu merupakan kata mudzakkar atau kata muannas. Nah, khusus untuk muannas ada tandanya. Yang pertama, tandanya itu adalah tak tanis atau yang terkenal dengan tak marbutah. Ini merupakan mayoritas tanda untuk muannas. Jadi ini yang ujungnya adalah bulat ada titik dua. Fatimatu, hadikotu, daulatun. Ini ada tak marbutoh. Ini adalah tanda mu'anas. Fatimatu, Fatimah. Hadikotun,
ladang atau kebun. Daulatun, negara. Jadi ada tak tanis atau terkenal dengan tak marbutoh. Yang kedua, yang menjadi tanda taknis adalah alif taknis. Alif taknis maksurah. Ini adalah alif taknis maksurah. Fatwa, dakwa, atsya, ini adalah alif taknis maksurah. Yang ketiga, tanda untuk mu'anas adalah alif taknis mamdudah. Mari kita lihat kata hamra'u, merah. Ini ada alif taknis mamdudah di ujungnya. Kata sahra'u, sahara atau padang pasir, ini ada alif taknis mamdudah di ujung katanya. Inilah tanda-tanda untuk membedakan antara apakah kalimat itu atau kata itu menunjukkan mudzakkar atau mu'annas. Mari kita rinci tanda-tanda itu. Yang pertama, tak tanis. Tak tanis tadi kita sebutkan sebagai tak marbutoh. Yang pertama adalah kata yang secara alami karena tabiat strukturnya pada kata tersebut ada tak marbutohnya. Seperti kata Fatimatu, mindodatu, hadikotun, faidatun, daulatun. Nah, kata-kata ini secara alami karena tabiat strukturnya ujungnya ada tak marbutohnya. Ini berarti kata yang menunjukkan mu'anas. Atau ada juga tak tanis yang merupakan tambahan pada sifat untuk membedakan antara mudzakkar dan mu'annas. Contoh untuk mudzakarnya muslimun, seorang muslim laki-laki, muslimatun, ini ada tamar butohnya di ujung, seorang muslim perempuan. Jamilun, yang indah laki-laki, jamilatun, yang cantik perempuan. Ini ada ta marbutohnya. Mudarrisun, seorang guru lelaki, mudarrisatun, ini ada tak marbutohnya, seorang guru perempuan. Saudara sekalian, ada sifat yang tidak diikuti tak tanis. Jadi kata sifat ini digunakan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Yang pertama adalah sifat yang berbentuk wazan fa'ulun. Seperti kata soburun, syakurun. Jadi bisa kita katakan talibun, soburun, talibatun, soburun, talibun, syakurun, talibatun, syakurun. Jadi sama untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Berikutnya yang berbentuk wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun seperti kata jarihun, qatilun, rajulun jarihun, imra'atun jarihun, talibun qatilun, talibatun qatilun. Jadi sifat yang berbentuk wajan fa'ulun dan wajan fa'ilun tidak diikuti dengan tak tanis untuk membedakan apakah kata tersebut masuk pada kategori isim mudzakkar atau termasuk kategori mu'annas. Jadi yang berbentuk wajan fa'ulun sama fa'ilun bisa digunakan untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Berikutnya ada sifat yang hanya cocok untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Jadi ini juga sama, tidak perlu ada tatanis di ujungnya. Seperti kata hamilun, seorang wanita yang hamil. Murdi'un, seorang wanita yang menyusui. Haidun, seorang perempuan yang haid. Sebab sifat-sifat ini secara spesifik khusus untuk perempuan. Atau yang berikutnya, ditambahkan pada beberapa isim yang bukan sifat. Namun ini sedikit. Jadi tak marbutoh ditambahkan pada beberapa isim dan ini bukan sifat, namun ini bersifat langka, hanya beberapa kata saja. Seperti kata insanun. Jadi manusia yang laki-laki, sementara untuk perempuannya insanatun, manusia perempuan.
Ibnuun orang laki-laki, imro'atun orang perempuan. Ibnun anak lelaki, ibnatun anak perempuan. Jadi itu hanya apa? Hanya ada sedikit kata-kata yang bukan sifat tapi berbentuk isim, berbentuk benda atau berbentuk bukan sifat. Namun ini terkadang ditambahkan tak marbutoh di ujung untuk membedakan antara lelaki dan perempuan. Lalu ada juga isim menunjukkan mudzakkar pada nama jenis, atau ini disebut dengan isim jenis. Jadi ada isim menunjukkan mudzakkar pada nama jenis atau isim jenis seperti kata hamamun, dajajun, bakorun, jarodun, burtukalun, batihun. Hamamun, hamamun itu merpati. Dajajun, dajajun itu ayam, ayam jantan. Bakorun, sapi. Jarodun, belalang. Burtukalun, jeruk. Batihun, melon. Nah, jadi kata-kata ini jika padanya ditambah tak marbutoh jadi hamamatun, maka itu menunjukkan satu jenis laki-laki atau satu jenis perempuan dari jenis ini. Jadi digunakan untuk laki-laki dan perempuan sama saja. Hamamatun, dajajatun, bakaratun. Sebab jika dinisbatkan pada hewan, nama jenis isim, nama jenis atau isim jenis sama antara laki-laki dan perempuan. Seperti kata apa? Hamamatun. Nah itu sama untuk apa? Laki-laki dan perempuan. Dajajatun, bakaratun, jarodatun, burtuqalatun, batikhatun. Nah, biasanya bentuk jamak atau untuk menunjukkan banyak dari kata-kata tersebut dari nama jenis atau dari isim jenis adalah isim jenis itu sendiri. Contoh kata hamamun adalah jenis burung, bentuk tunggalnya hamamatun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, bentuk jamaknya hamamun. Contoh lain misalnya tufahun, tufan itu jenis buah, bentuk tunggalnya tufahatun, tufahatun itu apel, tufahun artinya apel, bentuk tunggalnya tufahatun ini sama untuk laki-laki dan perempuan, sementara bentuk jamaknya adalah tufahun. Nah, itulah saudara sekalian kata-kata yang menunjukkan mu'annas karena ditandai dengan tak marbutoh. Namun tidak semua tak marbutoh menjadi tanda mu'annas. Nah, sekarang yang kedua, alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis maksurah menjadi tanda mu'annas pada hal-hal berikut. Yang pertama isim sifat, bentuk mudzakarnya fa'lanu, sementara bentuk mu'annasnya fa'la. Contoh kata atsyanu. Atsyanu laki-laki yang haus. Atsya perempuan yang haus. Jau'anu. Jau'a. Jau'anu laki-laki yang haus. Jau'a perempuan yang haus. Kaslanu laki-laki yang malas. Untuk perempuannya kasla. Jadi perempuan yang malas. Ini yang pertama, itu ada alif ta'nis maksurah. Atsya, jau'a, kasla. Yang kedua, isim tafdil. Isim tafdil itu adalah bentuk kata untuk membandingkan. Muzakarnya berbentuk af'alu, sementara mu'anasnya berbentuk fu'la. Contoh, afdolu, kemudian untuk mu'anasnya fudla. Akbaru, bentuk mu'anasnya kubro. A'dhamu, bentuk mu'anasnya udma. Asgoru, bentuk mu'anasnya sugro. A'la, bentuk mu'anasnya ulia. Yang ketiga, bentuk masdar. Masdar itu adalah bentuk kata yang menunjukkan makna yang tak terikat waktu. Jadi sekali lagi, yang ketiga adalah bentuk masdar.
Masdar adalah bentuk kata yang menunjukkan makna yang tak terikat oleh waktu, yang diakhiri alif maksurah seperti kata dakwah, najwa, dzikra, busyra, fatwa, huda. Dakwah, najma, dzikra, busyra, fatwa, huda. Yang keempat, isim atau sifat yang pada tabiat struktur katanya diakhiri alif ta'nis. Jadi isim atau sifat yang pada tabiat struktur katanya diakhiri alif ta'nis. Seperti kata unsa, af'a, hubla. Unsa itu perempuan, af'a berarti ular betina, hubla perempuan yang hamil. Yang kelima, isim atau sifat yang diakhiri alif maksurah ini tidak diklaim sebagai mu'annas. Jadi ini bukan merupakan mu'annas walaupun ujungnya ada alif maksurah. Seperti kata Mustafa, mustabqa, masna, jarha, marudha. Jadi Mustafa, mustashfa, mustabqa, masna, jarha, marudha. Walaupun ujungnya ada alif maksurah, tapi itu tidak diklaim sebagai kata mu'annas. Terakhir, alif ta'nis mamdudah. Alif mamdudah menjadi tanda mu'annas pada hal-hal berikut. Yang pertama, pada sifat yang muzakarnya berbentuk af'alu, sementara mu'annasnya berbentuk fa'la'u. Contoh, ahmaru, hamra'u. Jadi ahmaru bentuk mudzakarnya, sementara muannasnya hamra'u. Ahmaru itu merah, hamra'u juga merah. Ahdaru, hijau, ini bentuk mudzakarnya, sementara bentuk muannasnya hadra'u. A'raju, bentuk mudzakarnya, maka bentuk muannasnya arja'u. Arja'u. Nah, itu adalah sifat yang ujungnya alif ta'nis mamdudah. Berarti sifat-sifat itu menunjukkan mu'annas atau kata mu'annas. Berikutnya adalah isim atau sifat yang tabiat struktur katanya diakhiri alif ta'nis mamdudah. Jadi kalau kata-kata ini memang secara tabiat struktur kata dari asal katanya sudah ada alif ta'nisnya. Jelas-jelas berarti ini menunjukkan kata mu'annas. Sahra'u, hasna'u, aqraba'u, asyura'u, hirba'u. Ya, sahru itu Sahara atau padang pasir. Hasna'u itu ya cantik, perempuan cantik. Aqraba'u, aqraba'u. Aqraba'u itu kalajengking. Asyura'u, dari sanahnya kata asyura'u secara tabiat struktur kata sudah ada alif ta'nis mamdudahnya. Asyura ya bulan Asyura. Kemudian hirba'u, ada kata hirba'u. Hirba'u itu ini tokek. Tokek ya. Atau bunglon. Nah, saudara sekalian, alif ta'nis di ujung kata tidak menjadi tanda mu'annas jika hamzahnya asli seperti ibtidaun. Itu asli, ibtada'a, yabtadi'u, ibtidaun. Atau hamzah yang merupakan perubahan atau konversi dari ya atau waw seperti kata binaun dan sofaun, atau sebagai tambahan untuk menunjukkan bentuk jama seperti kata syu'ara'u, syairun, syu'ara'u, azimun, udhama'u, alimun, ulama'u, khalifatun, khulafa'u. Nah, itu semua ada alif mamdudah, tetapi itu tidak merupakan mu'annas sebab itu merupakan tambahan untuk menunjukkan bentuk jamak. Nah, perlu dipahami bahwa ada isim mudzakkar atau nama laki-laki yang diikuti tanda ta'nis, tanda mu'annas. Contoh kata Muawiyatu, Tolhatu, Hamzatu. Nah, walaupun itu ada
tak tanisnya atau ada tak marbutohnya di ujung. Tetapi kata-kata itu disepakati sebagai nama untuk laki-laki, walaupun ada tak tanisnya. Ada juga isim yang menunjukkan mu'anas tetapi tidak memiliki tanda taknis. Contoh Zainabu, neng Zainab, Maryamu, neng Maryam, Hindun, neng Hindun, Atanu, neng Atan. Ini adalah mu'anas hakiki. Lalu ada juga yang berbentuk benda, uzunun, telinga, ardun, bumi, af'a, ular betina, bi'run, sumur, harbun, perang, darun, rumah, rijlun, kaki, rahimun, rahim, pahdun, paha, kodamun, kaki. Bahasa Sundanya keneng. Kaksun, gelas. Kafun, telapak tangan. Nabun, gigi taring. Narun, api. Yadun, tangan. Nah, kata-kata itu semua adalah kata-kata mu'anas, walaupun tidak memiliki tanda taknis. Ada juga isim yang tidak bertanda tanis dan dapat digunakan baik untuk mudzakkar maupun untuk mu'anas. Seperti kata ibtun. Ibtun ketiak. Isbaun jari. Sadyun susu. Sadyun susu. Halun kondisi. Dir'un sikut. Sabilun jalan. Sikinun pisau. Silahun senjata. Samaun langit. Sukun pasar. Torikun jalan. Unukun pundak. Kabidun liver. Matnun punggung. Nah, itulah kata-kata isim yang tidak bertanda tanis, namun itu bisa digunakan untuk mudzakkar maupun untuk mu'anas. Baik, saudara sekalian, mari kita mencoba berlatih, bedakan apakah kalimat-kalimat berikut, kata-kata berikut termasuk mudzakkar atau termasuk mu'anas. Ada kata hadra'u, ada kata khulafa'u, udhunun, darun, atsya, fahdun, asyura'u, kaslanu, talhatu, hadikotun, ardun, mudarrisatun, haidun, arja'u. Ada 14 kata. Mari kita bedakan. Hadra'u, mudzakkar apa mu'anas? Khulafa'u, mudzakkar apa mu'anas? Udhunun, mudzakkar atau mu'anas? Darun, mudzakkar atau mu'anas? Atsya, mudzakkar apa mu'anas? Fakhdun, mudzakkar apa mu'anas? Asyura'u, mudzakkar apa mu'anas? Kaslanu, hal mudzakkar am mu'anas? Talhatu, apakah mudzakkar atau mu'anas? Hadikotun, mudzakkar apa mu'anas? Ardun, mudzakkar apa mu'anas? Mudarrisatun, mudzakkar apa mu'anas? Haidun, mudzakkar apa mu'anas? Arja'u, mudzakkar atau mu'anas? Ya, baik. Anda lumayan pintar ya, bisa menjawab seluruhnya dengan benar. Walaupun ada beberapa kata yang perlu perbaikan. Mari kita lihat. Nah, ini jadi kata hadra'u adalah mu'anas. Khulafa'u walaupun ada alif mamdudah di ujung itu berbentuk mudzakkar. Udhunun kata yang disepakati sebagai mu'anas. Darun kata yang disepakati sebagai mu'anas. Atsya sifat untuk mu'anas. Fakhdun kata yang disetujui yang disepakati sebagai mu'anas. Asyura'u ada alif taknis mamdudah di ujung dan itu merupakan alif mamdudah yang secara tabiatnya sudah ada pada struktur kata. Maka itu termasuk mu'anas. Kaslanu adalah bentuk isim
mudzakkar. Tolhatu walaupun di ujungnya ada tak tanis, itu nama untuk laki-laki. Hadikotun ada tak marbutohnya, jelas itu muannas. Ardun kata yang tidak ada tanda tanis tetapi disepakati sebagai muannas. Mudarrisatun ada tak tanisnya berarti itu muannas. Haidun walaupun tidak ada tak tanis atau tanda muannas namun kata haidun adalah head sifat khusus bagi perempuan maka termasuk muannas. Arja'u juga sama di ujungnya ada alif taknis mamdudah. Ini merupakan sifat bagi perempuan, maka ini termasuk kategori isim muannas. Lalu mari kita perhatikan pada kata-kata atau pada kalimat-kalimat yang diberikan tanda, apakah mudzakkar atau muannas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور وإنك لعلى خلق عظيم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. Ya, silakan. Ada kata al-maut, ada kata ahsanu, ada kata al-basar, ada kata hasir, ada kata dunia, ada kata azabun, ada kata magfiratun, ajrun, kabirun, ada kata sama, ada kata al-ar, ada kata khuluq, ada kata baligatun, ada kata al-qiyamah. Saudara pasti sudah bisa membedakan mana yang berbentuk mudzakkar maupun yang berbentuk muannas. Demikian saudara sekalian, penjelasan kita mengenai isim mudzakkar dan isim muannas. Semoga bermanfaat serta menambah pengetahuan kita dalam rangka menambah pengetahuan agar kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah melalui pembelajaran Nahu dan Sharaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.